Sebenarnya ini pertanyaan basic ya dan sudah sering saya jawab, tapi tidak apa-apa saya jawab lagi untuk reminder ya, untuk mengingat kembali. Jadi gini, kalau dalam value investing ya, kita beli saham itu selalu kriterianya ada 3. Fundamental bagus, valuasi murah, prospek cerah ya, 3 itu. Sebenarnya ada satu lagi yaitu kondisi pasar dan seterusnya, tapi ini actually bisa diabaikan. Jadi yang penting 3 itu. Nah, kalau untuk kita bicara prospek itu kan artinya kita memprediksi ya, mencari gambaran soal kinerja perusahaan ke depannya bagaimana. Nah, itu agak susah ya. Yang lebih mudah adalah tentu saja melihat kinerja perusahaan terbaru saat ini, laporan keuangan terbarunya, bentar lagi nanti musim kuartal 3 2024, dan juga kinerja perusahaan secara historis, karena itu semua ada datanya. Kalau prospek itu kan berarti kita melihat ke depan ya, mencoba meramal seperti itu. Yang kedua, yang tentu saja mudah dilakukan dan juga bisa dilakukan secara untuk screening gitu ya. Biasanya di aplikasi atau di RTI juga ada, atau misalnya di aplikasi trading yang Pak Kore pakai juga ada. Itu valuasi ya. Itu juga gampang. Angkanya udah ada semua tuh, PBV ya, PER dan dividend yield. Nah, dari 3 ini ya, kinerja, valuasi, prospek, yang mana dulu yang kita lihat? Dalam banyak kasus, ya, jadi jawabannya nih, dalam banyak kasus, yang pertama kita lihat adalah kinerjanya terlebih dahulu, baru valuasi. Jadi ketika kita melakukan screening, ya, yang pertama dilihat tuh bukan PBV dan juga PER dulu, melainkan ROE dulu, Pak Kore. Ya. Dan tidak harus selalu di atas 20%, tergantung bidang usahanya. Saya sudah pernah menjelaskan juga, perusahaan retail, ya. Kalau retail itu kan dia jual barang punya orang lain atau perusahaan distributor seperti itu. Kalau margin dia misalnya cuma 12%, 10% itu udah cukup bagus. Karena dia ya balik lagi nggak mungkin marginnya terlalu gede. Tapi kalau untuk perusahaan manufaktur, ya perusahaan perbankan, batubara dan seterusnya, yaitu sebaiknya 20%, sekecil-kecilnya oke lah 15% gitu ya. Tapi ada beberapa perusahaan lain yang boleh kurang dari itu. Tapi mungkin serendah-rendahnya adalah 10%. Jadi jangan kurang dari itu, Pak Kore. Ya. Nah, tadi saya bilang yang pertama dilihat adalah fundamental dulu, lalu baru valuasi. Tapi kadang ada kasus di mana kita lihat valuasi dulu, baru fundamental. Apa itu? Kalau misalnya kita ketemu saham-saham yang siklikal. Siklikal tahu, Pak Kore? Misalnya kayak komoditas, ya, batu bara seperti itu, kinerjanya pada tahun tertentu bagus, tapi di tahun berikutnya bisa saja jelek, mengikuti naik turunnya harga batu bara, ya. Dan perusahaan-perusahaan siklikal ini ada banyak, ada batu bara, minyak, nikel, properti, semen, dan seterusnya, ya. Nah, kadang ada perusahaan-perusahaan, saya sebut aja lah, kayak sekarang misalnya banyak perusahaan properti. Ini properti kan lagi suram banget nih, ya. Siklusnya itu lagi di bawah banget. Kalau kita cari perusahaan properti yang ROE-nya 20%, kayaknya nggak ada, Pak. Nggak ada. Kalaupun ada ya mungkin cuma 1 atau 2 lah. Sedikit gitu ya. Nah, apakah itu berarti kita nggak bisa beli semuanya gitu, jelek semua? Nggak juga. Nah, pada situasi seperti inilah, kalau memang kita percaya bahwa ke depan ada prospek kinerja sektor properti secara umum membaik, maka perusahaan-perusahaan yang tadi saya sebutkan, itu bisa saja kinerjanya, labanya naik, ROE-nya jadi lebih dari 20%. Nah, jadi kita lihatnya bukan kinerja dia saat ini, tapi prospek ke depan ya, memang agak susah gitu. Tapi pada saat inilah, meskipun perusahaan tersebut kinerja terbarunya ROE-nya kecil, tapi kalau di sisi lain, PBV-nya misalnya nih cuma 0,4, murah banget kan? Nah itu mungkin bisa kita pertimbangkan untuk beli sahamnya meskipun ROE-nya kecil. Cukup Pak Kecare.